Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya, kabar baik tentunya. Sekarang Ibu akan membahas materi hari ini, yaitu tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, dan cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Untuk yang kedua yaitu menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan tema tadi, yaitu menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Selanjutnya menemukan kosakata dan maknanya yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Anak-anak, ini ada gambar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Coba perhatikan, di gambar tersebut beberapa anak sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, dan ada yang menyiram bunga. Oke. Nah, dari gambar tersebut tadi, apa yang dapat kamu temukan? Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan bersih. Sekarang contohnya apa? Nah, ini contohnya bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada teks 1, yaitu piket kelas, di mana di sini semuanya anak-anak membacanya bersama-sama. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata dengan rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang ke tempat sampah. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu
Berdasarkan teks yang kalian baca tadi, kalian harus memasangkan arti kosakata dengan menghubungkan maknanya dengan memberikan tanda garis yang sesuai. Contohnya, pas bunga. Pas bunga yaitu tempat bunga. Sedangkan kemoceng. Kemoceng dihubungkan dengan alat untuk membersihkan debu. Sedangkan penghapus yaitu alat untuk menghapus papan tulis. Kemudian tempat sampah. Kalau tempat sampah adalah untuk tempat membuang sampah. Dan yang terakhir adalah kain pel. Kain pel yaitu alat yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Untuk selanjutnya, ini ada teks yang kedua, yaitu kelasku bersih, aku bangga. Jadi nanti kita baca dulu sama-sama. Ayo sekarang kita baca sama-sama. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, anak-anak, tadi kalian telah membaca teks yang kedua, kelasku bersih, aku bangga. Sekarang kalian lihat, ini ada gambar. Kalian akan membuat sebuah laporan pengamatan singkat tentang gambar ini. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan anak-anak tadi dapat kita lihat bahwa kelas itu terlihat bersih. Lantainya, jendelanya, kemudian dindingnya tidak ada yang berdebu, semuanya bersih. Kemudian perabot seperti mejanya, kemudian vas bunganya, semua tersusun dengan rapi. Membuat hati kita tetap menjadi lebih senang bila berada di dalam kelas tersebut. Benar kan anak-anak? Ya, benar sekali. Karena kalau kelas kita bersih, kita akan merasa senang belajar di dalam kelas yang bersih dan sehat.
Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulannya. Coba, ada anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita harus menjaga kebersihan kelas supaya tetap bersih dan sehat, sehingga dalam proses belajar mengajar kita merasa betah, nyaman berada di dalam kelas yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita sambung lagi. Sebagai akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.